Ya, assalamualaikum guys. Balik lagi dengan Jaki di Belanja Saham. Hari ini Sabtu ya guys, 22 Oktober 2022. Dan gua mau bahas PT Adi Komuter Properti. Ini perusahaan yang salah satu perusahaan yang sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal 3 2022. Nah, si ADCP ini kan baru IPO. Dia anak usaha dari PT Adikarya, bergeraknya di bidang properti guys, properti tapi berbasis transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia. Kenapa bisa disebutkan seperti itu? Karena gini guys, lu lihat laporan keuangannya, di pendapatan usahanya dia ada proyek atau ada aset di Cisauk Point, Adi City Sentul, Royal Sentul Park, Eastern Green, Hotel Grandika Jakarta, Hotel Grandika Medan, Hotel Grandika Semarang, dan sebagainya guys ya. Lu bisa lihat sendiri di laporan keuangan ini, datanya gue sampaikan. Bahkan Cisauk Point dan Adi Sentul City yang tadinya tidak ada di 2021, ini sudah ada di 2022 semester 1. Nah, kalau dilihat dari pendapatan usahanya, ADCP ini banyak berada di penyangga-penyangga kota-kota penyangga ibu kota, di Bogor, di Tangerang dan sekitarnya. Dan ini menarik guys, karena terus terang ADCP ini salah satu saham IPO yang membuat gue tertarik. Jadi gini, gue nggak suka dengan perusahaan IPO karena selalu dijual dengan harga-harga yang valuasinya mahal. Dan pola saham IPO itu nanti dia naik dulu, auto reject atas, nanti ARB berjilid-jilid sehingga lu nggak bisa ngejual. Lu bisa coba cek kayak misalkan Net TV 187 kali PBV guys, dia dijual 187 kali lebih mahal dari harga aslinya. Apa coba daya jual dari Net TV? Gua heran kalau sampai memang ada yang membeli Net TV ya guys ya. Jadi itu perlu dilihat. Kemudian WIRG, itu apa yang membuat si WIRG ini dijual 6 kali lebih mahal dari harga IPO. Kemudian Baut, ASLC, Baut aja yang udah di harga gocap. Gua kalau nggak salah Baut harganya udah gocap deh. Baut ya guys ya, ntar dulu nih. Baut itu harga sahamnya gocap, sekarang udah digocap. Dia PBV-nya masih 1,25. Nah itu guys, gue nggak terlalu suka dengan saham IPO karena valuasinya mahal-mahal. Beda dengan ADCP, valuasinya wajar. Dan sekarang dia sudah ada di PBV 0,6. Kalaupun dia di harga 50 pun PBV-nya masih 0,4, murah. Tapi guys, kalau lu lihat dari data ini, gue menyimpulkan hampir nggak mungkin ADCP ini mati di gocap. Dia bertumbuh, lu lihat dari ekuitasnya, dia bertumbuh, liabilitasnya bahkan dia berkurang, dan asetnya pun bertumbuh. Kalau lu baca laporan keuangannya lebih detail, dia punya aset yang cukup besar ya guys ya, berupa tanah yang dari asetnya, tanah yang sudah dikembangkan dan tanah yang belum dikembangkan. Lu bisa lihat laporan keuangannya. Jadi ini cukup menarik si ADCP. Kemudian dari laba bersihnya pun meningkat. Kan gue pernah bilang guys di video sebelumnya, gue kalau melihat laporan keuangan, gue melihat ekuitasnya, penjualannya, dan laba bersihnya. Selama ketiga itu meningkat, bertumbuh, potensi sahamnya untuk naik itu bagus. Nah, si ADCP ini kenapa turun ke bawah harga 100 ya? Karena memang polanya IPO begitu. Jadi lu kalau mau beli saham IPO, tergantung lu mau ikut dari awal atau lu mau nungguin si sahamnya ini stabil beberapa waktu kemudian di suatu harga. Coba lu lihat Bukalapak, dia naik sampai 1000 berapa, turun sekarang stabil di angka 200. Nah ini udah waktunya beli gitu loh. Ini udah waktunya belanja. Goto sekarang stabil di harga 200-an. Kemudian beli pun nanti gue ngelihatnya akan begitu juga. Nah ADCP juga begitu, dia naik kemudian dia turun dan dia udah stabil nih di harga 70. Dan si ADCP ini gue melihatnya dia proyeksi kedepannya akan bertumbuh. Karena gini guys, orang akan banyak membeli aset, kan dia terintegrasi ya dengan transportasi massal. Nah orang tertarik membeli aset, banyak orang yang bekerja di ibu kota. Nah banyak orang yang akan tertarik juga untuk
membeli aset-aset dari ADCP ini, membeli barang dagangannya si ADCP ini. Dia proyeksinya tuh menurut gue bagus ke depannya, karena ya orang nanti ke depannya akan kerja di ibu kota, pulang ke tempatnya, kemudian berangkat lagi menggunakan transportasi massal, ya begitu terus kesehariannya. Nah, ADCP ini perusahaan yang menjual hal seperti itu. Dia pengembang properti berbasis transportasi massal. Nah, sekali lagi guys, ini gue melihatnya ADCP ini akan bertumbuh. Jadi dia akan naik dari yang sekarang harganya. ADCP berapa sih harganya nih? ADCP itu harganya 73. Dan dia memang turun, sempat mau naik dari bulan Mei, tapi dia masih stabil di 73 sampai sekarang. Tapi melihat data ini seharusnya dia nggak mati di gocap, bahkan dia bisa berpotensi untuk naik harga sahamnya, begitu guys. Apalagi PBV-nya itu masih 0,6. Terus terang gue jujur lebih tertarik dengan saham yang seperti ini daripada saham-saham yang baru IPO tapi pas lihat laporan keuangannya rugi. Jadi buat apa gue menaruh uang gue di perusahaan yang rugi? Buang-buang waktu. ADCP sudah untung, walaupun untungnya masih sekitar puluhan miliar, ratusan miliar, tapi dia sudah untung guys, seperti itu. Nah, ini yang membuat gue tertarik dengan ADCP, dan valuasinya pun murah. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Sekali lagi, keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi lu semua, dan mudah-mudahan kita ketemu di video selanjutnya ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.